kita langsung ajak nih ke Mas Tauhid nih, udah duduk dari tadi nih. Iya, tapi masalahnya nih sekarang lagi panik juga nih orang-orang. Kan beberapa hari yang lalu memang harga emas naik ya, sampai menyentuh 3 juta lebih. Tapi sekarang lagi panik karena ada sebagian orang-orang yang pada jual emasnya nih. Itu dia. Nah sebenarnya pertanyaan pertama saya Mas Tauhid, waktu yang tepat nggak sih sekarang untuk beli emas? Menurut saya kalau kita ingin jangka pendek jangan. Jadi kalau kita investasi nih jangka pendek kurang dari 5 tahun, jangan. Tapi kalau kita mau investasi misalnya, nih buat anak nih sekolah SD, lulus terus ke SMP, SMA, nggak apa-apa sambil nyicil. Begitu. Meskipun, jadi nggak perlu nunggu harga. Nggak perlu nunggu harga terendah, karena kalau kita lihat tren forecast dari banyak lembaga internasional, itu cenderung naik. Nah itu kenapa bisa naik? Yang pertama, biasanya ini kalau kita lihat trendsnya adalah pertama dari rencana pemerintah Amerika mau nurunin suku bunga. Kalau suku bunga tuh ya biasanya dolar agak melemah. Berarti begitu. akan pengaruh ke harga emas. Harga emas. Yang kedua ngeliat trennya juga biasanya nilai tukar rupiah kita jangka panjang tuh nggak ada yang menguat tapi melemah. Nah, jadi dua hal itu pengaruh. Oh jadi harga emas naik itu berdampak terhadap rupiah juga ya? Ya berdampak sekali. Jadi kalau misalnya kalau sebaliknya kalau rupiahnya menguat ya berarti harga emas turun. Tapi kalau rupiahnya melemah ya harga emasnya naik. Tapi sebenarnya kalau Mas Tauhid melihat ini harga emas sekarang begitu fluktuatif banget. Ini trennya kira-kira akan kemana? Karena kan kalau kita lihat di hari Jumat kemarin itu harganya menembus angka 3 juta lebih. Betul. Tiba-tiba di hari Senin ini kan mulai menurun trennya. Artinya kan sekarang sudah di angka 2,8 juta per gramnya begitu ya. Ya betul. Nah, ini trennya seperti apa sih untuk minggu-minggu ini? Kalau minggu-minggu ini tadi pagi ya saya cek harganya sekitar di market global sekitar 4.700, padahal hari sebelumnya 4.800. Which is kalau dirupiahin ya setelah dikonversi per try on-nya ya bisa berkisar bisa turun lagi 4.200 atau sampai 4.500. Justru pagi ini turun. Itu turun begitu. Biasanya pagi-pagi itu naik apa turun Mas? Enggak, kalau pagi-pagi menurut saya sih enggak. Kalau biasanya pembukaan bisa lebih tinggi, sore bisa ini cocok buat kamu nih jual tuh, mas-mas teman-teman kamu jual tuh. Ya, tapi gini, Mas Tauhid, kalau misalnya memang harganya lagi naik dong kalau Mas apalagi nih, pagi naik apa turun? Enggak, kalau ini kan mau masuk Ramadan. Iya. Bentar lagi juga Lebaran. Ih, banyak yang borong emas tuh Mas. Naik nggak sih Mas? Itu biasanya ya. Problemnya gini, harga emas kita itu kita nggak bisa di Indonesia itu sangat tergantung dari harga global. Karena porsi dari kita kan rata-rata cuma 200 ton. Di global itu nggak terlalu sedikit begitu. Jadi memang mau lebaran nggak lebaran harganya ngikuti harga dunia. Kalaupun ada di tingkat lokal biasanya memang agak sedikit naik begitu ya, tapi nggak sampai tinggi sekali, sifatnya lokal begitu, tapi cenderung ngikutin harga internasional begitu. Penurunan hari ini juga disebabkan harga internasional. Dan memang kalau kita lihat ya ibu-ibu ini setahun nih yang punya emas seneng banget. Kalau lihat harganya ini setahun ya year on year itu lebih dari 70% kenaikannya harga emasnya. Jadi kaya sekali nih yang punya emas lagi. Ya kalau mau jual kan ya yang udah setahun ya. Nah Mas Tauhid kalau kita bicara jual emas, saya juga kemarin sempat baca nih Mas ya. Artinya begini, benar nggak sih harga emas itu mengikuti harga pembelian dari emas tersebut? Misalnya 2017 saya belinya emas begitu, udah menabung. Nah saya mau jual sekarang, itu ada pengaruh nggak sih harganya? Oh enggak. Atau tetap ngikutin harga emas sekarang aja? Ya ngikutin harga emas sekarang dengan catatan kualitas ya spesifikasinya sama, karatnya dan sebagainya begitu. Dikurangi selisih tadi harga jual dan beli begitu. Untungnya bisa sekalinya gede, tinggi sekali. Kalau udah selisih misalnya kalau harga jual dan beli kalau saya cek data itu sekitar 180.000 lah begitu ya, harga jual dan beli. Kalau jadi kalau udah lebih dari kenaikan harga itu ya sudah bisa dijual begitu. Kalau misalnya masih sama kita masih rugi. Oke, berarti ini udah tepat, misalnya udah turun nih, ini kan harganya lagi rendah nih. Apa kita masih sabar dulu nih? Ya kalau prediksinya Mas Tauhid, sabar dulu nih, kayaknya sampai sore nanti misalnya. Ya trennya masih turun sih. Sore ini masih turun. Oke, Mas Tauhid, sedikit saja kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto di agenda Rakornas yang berlangsung di Sentul, Jawa Barat. Anda kembali di Pagi-Pagi Seru
Pagi seru. Pasti Put. seru. Pagi-pagi seru, Pasti. paginya seru. Gimana sih nggak kompak ih? Put, saya sudah salah. Jangan kau tambah-tambah. Nanti saya ditegur ini, Put ya. Ya kan kita koreksi gitu. Coba sekali lagi Oh, ya. kalau bicara koreksi memang pas. Koreksi harga emas seperti apa ya kan? Di Benar. awal minggu ini gimana Mas Tauhid? Tadi kalau kata Putri, udah pas belum dibuat beli? Ya kalau saya lihat sih masih harus nunggu-nunggu dikit lah Nah, waktunya sabar. begitu. Harus sabar ya? sabar. Belum terendah Sabar, ini ya? belum Oke. terendah. Belum rusak nih ya harganya ya? Belum. Nah, Karena tapi udah ada iya. juga nih Mas Tauhid yang menjual harga emasnya dengan harga tinggi. Jadi ini Wah. lagi viral juga nih di sosial media, ada sebuah video viral yang dilansir @teras Lotara. Nah, memperlihatkan ada seorang warga yang menjual emasnya dengan harga tinggi. Waduh, cuan nih awal tahun 2000. Yang tadi udah dijelasin sama Mas Tauhid bahwa ini sekarang waktu yang lumayan pas ya buat ngejual emas, cuannya gede banget, Bud. Betul. Astaga. Cuannya Jadi gede. pengusaha emas aja kita. Oke, tapi emas apa yang bikin pegel? Apa tuh? Masuk angin. Itu juga bikin kembung, Bud, biasanya. Cakep ya ini Putri ya lama-lama. Tapi kalau kita lihat nih, Put, kalau dari berita yang tadi Putri baca, itu pembelian saat ini mencapai 41 juta setelah Widih. dihitung dengan harga terkini nilai jual emas itu melonjak hingga 92.000. 920 juta. 927 juta loh. Jadi 927. betul. Jadi Kalau juta banyak banget, Put. Bener. Itu dia ngerampok toko emas namanya. bukan enggak, dia ngejual. itu beli saat itu 41 juta dan Ya, melonjak hingga melonjak. 927 juta. Dia kan belinya dari berapa tahun yang lalu? Oke, Ya. kalau kita bicara. Nah, coba deh Mas Tauhid gimana? Ya. nih? Saya butuh pencerahan nih, Mas. Ya kalau udah lebih dari 5 tahun ya wajar itu bisa sampai Bisa segitu. terjadi ya, Mas? Tahun ini, 1 tahun ini aja 74% bayangkan. Jadi investasi paling menjanjikan saat ini dibanding misalnya SBN kita kemarin paling tinggi 6% gitu ya. Misalnya reksadana bisa lebih 7-8% lah yang aman, pendapatan tetap. Kemudian kalau saham bisa lebih tinggi tapi bisa lebih rendah ya. Tapi kan juga bisa boncos begitu ya. Memang emas safety haven yang menurut saya in long term begitu bagus banget begitu ya. Tapi dibandingkan tahun lalu emang seberapa banyak sih peningkatan, berapa persen ya dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau di 2024 lebih kecil ini ya. Pas pada waktu Trump memilih itu geopolitik dan sebagainya itu kan pengaruh. Era Trump. Era Trump ini memang yang membuat orang nggak safe nih naruh di dolar. Akhirnya banyak yang pindah lari ke emas secara global begitu. Nah ini yang kemudian mendorong harga emas itu naik karena permintaannya tinggi. Begitu. Peningkatannya 50% ada nggak, Mas? Lebih kalau dari tahun lalu year on year-nya 70%. Sekarang ini banyak orang yang bergeser dari naro dolar, naro mata uang lebih tertarik Naruh di emas, betul. Jangankan individu, corporate, negara, semua sudah mulai mencadangkan itu dalam bentuk emas. Naruh bukan hanya emas. Jangan naruh harapan. Kalau kamu naruh harapan. Tapi memang emas ini tuh Atau emas yang punya harapan. Nah. Tapi memang emas ini kayak apa ya? Kayak hubungan ya. Kalau Ya. pas tinggi-tingginya, waduh berbunga-bunga. Pas lagi harganya jatuh, galau nih. Ini mau ditahan apa move on ke instrumen lain gitu kan biasanya. Ya, betul, Tapi nih, betul. Mas saya juga kasih pencerahan buat saya. Kalau gajinya pas-pasan lebih baik beli emas atau udah simpen aja kan pas-pasan? Ya kalau pas-pasan kita bisa nyicil lah ya gitu. Kalau pas-pasan selisih kan sekarang itu nggak harus ke Antam ya. Sekarang dengan bank-bank yang menyediakan layanan emas beli misalnya 0, sekian gram pun masih bisa begitu. Misalnya saya punya uang 200.000 begitu ya. Itu bisa 0, sekian gram. Saya sudah praktekkan begitu ya. 0,1 juga ada ya? Ada. Nyicil aja begitu. Bisa langsung konversi di beberapa bank itu langsung seperti itu. Jadi nggak perlu langsung jangan fisik. Kalau fisik memang ada kriteria tertentu. Tapi kalau yang lain, nyicil lah begitu. Misalnya ibu-ibu nih buat anak sekolah dan sebagainya, tabung ke emas tuh sangat bagus. Emas kuning ya artinya yang, karena kan saya juga masih dilema nih. Emas putih, emas kuning, atau sebenarnya semua emas itu sama aja meningkat? Lebih disarankan emas kuning. Ya menurut saya sih kalau ini kan perhiasan, beda biasanya harganya lebih rendah daripada emas Antam begitu ya. Menurut saya sih memang lebih bagus yang diproduksi oleh Antam begitu. Nah yang kedua kalau kita lihat ini justru perak ya. Perak setahun terakhir ini harganya ya dari harga dunia itu lebih dari 200%.
Naiknya, walaupun kemarin dalam 2-3 hari dropnya sekitar 20%, tapi year on year-nya naiknya lebih tinggi lagi begitu. Kan harganya lebih murah lah buat ibu-ibu itu ya, bisa beli perak. Gitu. Bahkan perak habis ya, sempat habis ya kemarin. Sempat habis, langka gitu. Kalau perak memang, kalau di emas memang buat cadangan devisa negara. Kan ya, Mas? Iya betul. Perak silver. Iya, Perak ya. Perunggu ada bronze. Ada, cuma yang jangan yang hiasan ya, yang Saya kira antam habis peraknya, silvernya ternyata di lampu merah. Manusia perak. Manusia perak. Silver buat yang berarti kalau kamu didandanin gitu mahal tuh, Bud. Itu mahal tuh. Lagi dicari, makanya Di krok-krok gitu ya. Wah, ada ini perak. Makanya Biasanya di udah terowongan jarang. ambasador banyak tuh. Oh, pantesan sekarang kok nggak ada. Udah nggak ada, Oh, mereka dijual. Lanjutin Mas. Iya. Monggo. Jadi pilihannya perak, Mas. Kalau sekarang Kalau dua-duanya menguntungkan, tapi kalau tren kenaikan persentasenya kemarin tuh perak yang paling tinggi. Jadi harganya lebih murah, terjangkau lah bagi kita kelompok menengah ke bawah gitu ya, untuk nyimpen gitu ya. Dan rupiahnya kan tidak semahal emas begitu ya. Jadi bisa pilihan lah begitu ya di pilihan tuh, Put, pilih mau emas mau perak. Bisa. Oke, berarti intinya dua-duanya tuh nggak ada yang salah kalau kita mau simpen sekarang. Betul. Yang salah cowok. Cicil boleh gitu. Biasanya yang salah selalu cowok. Put. Iya, karena nggak ngebiayain. harusnya kasih dong duitnya buat invest. Kasih emas ya abis ini ya. Iya. Emas, perhiasan tuh baru benar. Jadi kalau mau jangka panjang, intinya tadi Langsung Mas aja, Tauhid betul. bilang Mas Tauhid. beli aja, nggak Ya. usah nunggu harga terendah Betul, gitu betul, ya. Tapi betul. kalau memang mau main harian ya harus ditunggu. Harus tunggu. Jadi betul. tetap kalau beli sekarang nggak ada masalah. Yang penting kalau niatnya Masalahnya harus investasi, ada uangnya sih itu. itu harus, itu wajib. Yang penting kalau mau investasi untuk 5 tahun. kata. Tapi kalau untuk pendek jangan. Jangan. Karena harganya masih naik turun naik turun. Betul, gitu ya, Mas. betul. Terima kasih Mas Tauhid untuk penjelasannya. Tentunya Kasih. jadi saya mau beli emas untuk nggak jadi. Siapin dulu duit ya. Karena duitnya juga belum ada, makanya ntar aja. Ya. Terima kasih ya Mas Tauhid. Makasih. Terima kasih Mas Tauhid untuk Sudah waktunya pada kasih pagi hari ini. pencerahan Ya. kita nih, nggak galau lagi menentukan beli apa enggak gitu ya. Siap. Jadi kepikiran nih, beli emas apa piara emas gitu ya. Kayaknya piara emas lebih menguntungkan ya. Aduh, oke Put lah, kita masih akan hadirkan banyak informasi Put di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.